Saudara-saudari seiman dalam kasih Kristus, selamat siang, selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa keempat yang disiarkan secara langsung dari Gereja Santo Yakobus, Paroki Kelapa Gading, Jakarta. Bagi umat yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara live streaming, diharapkan berpartisipasi secara aktif dengan sungguh-sungguh mengucapkan doa-doa dan merespon ucapan pastor sebagaimana layaknya hadir secara fisik. Perayaan Ekaristi secara konselebrasi dengan selebran utama Pastor Stanislaus Suto Panitro. Intensi perayaan Ekaristi pada siang ini adalah untuk kesejahteraan seluruh umat Paroki Kelapa Gading. Saudara-saudari terkasih, sekarang marilah kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu Ku Hendak Melangkah dari nomor 331. Selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan megah-megah dalam puji-pujian kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu Biasa keempat, kita diingatkan bahwa sebagai ciptaan Allah, kita harus mendengarkan sabdanya dan melaksanakannya. Persis seperti yang antifon yang selalu kita ucapkan sesudah kita mendengar bacaan-bacaan Injil. Kita dianggap yang membahagiakan adalah mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Maka marilah saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan kurban Ekaristi ini. Kita mohon pengampunan atas segala dosa dan kekurangan kita, agar di dalam mempersiapkan kurban Ekaristi ini kita lebih pantas dan dapat memetik buahnya dengan kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga.
dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajaran-Mu yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian kepada sabda yang akan membawa kekudusan bagi hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, berkatalah Musa kepada bangsanya, "Seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di Gunung Horeb dulu, pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, Aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku, dan aku tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau, dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan firman-Ku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan, atau yang berkata demi ilah lain, nabi seperti itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita ini umat gembalaannya,
serta kawanan dombanya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku, Paulus, ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian, perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang, dan bagi yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Di Kafarnaum, setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus di rumah, sebagai orang yang mengimani Kristus, apa yang diajarkan Kristus kita terima sebagai suatu kebenaran. Tuhan datang untuk menyampaikan kehendak Allah kepada kita, baik melalui tanda-tanda yang berupa bahasa manusia yang dikatakan oleh Kristus sendiri, maupun juga melalui tanda-tanda apa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi singkatnya, apa yang dikehendaki Tuhan tidak lain daripada kata-kata yang pernah dikatakan kepada kita, yaitu cinta kasih. Kita harus mencintai Tuhan dengan sepenuh kekuatan yang ada pada diri kita dan mencintai sesama seperti diri kita sendiri. Itu secara umum, dan itu pasti kita akan melakukan sesuatu dengan benar dan baik. Tetapi di dalam kenyataan sehari-hari, banyak orang melakukan sesuatu dan ingin mencapai sesuatu, melakukan sesuatu untuk mencapai sesuatu yang dianggapnya baik dan memang juga baik. Tetapi suatu saat dia gagal mencapai itu. Maka lalu orang bingung, apa yang dikehendaki Tuhan? Saya sudah mau berbuat yang baik ini, kenapa ini gagal? Tuhan apakah tidak menghendaki? Saudara-saudara yang terkasih, mungkin apa yang kita kehendaki baik itu juga memang baik, tetapi kalau itu berhasil, mungkin bisa berakibat yang kurang baik untuk diri kita sendiri. Dan itu Tuhan tahu apa yang nanti akan terjadi. Misalnya, itu berhasil lalu kita menjadi sombong. Nah, itu tentu Tuhan tidak menghendaki itu. Itu misalnya salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ada orang yang selalu bertanya dan pernah bertanya kepada saya, dalam hal yang konkret semacam ini, bagaimana kita mau tahu kehendak Allah? Tadi saya katakan, Tuhan datang untuk menyampaikan kehendak Allah kepada kita, baik melalui bahasa maupun melalui tindakan atau perbuatan, kejadian yang terjadi di sekitar kita. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di sekitar kita, itu juga menunjukkan kehendak Allah. Apa yang harus kita lakukan? Memang banyak kejadian macam-macam. Disinilah kita kalau mau mendengarkan Tuhan, kita harus mencoba untuk menanggapi mana kehendak, kejadian mana yang dikehendaki Allah bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya ambil satu contoh konkret sekarang ini, misalnya saja pandemi COVID-19. Itu dikehendaki Tuhan terjadi di dunia ini atau tidak?
Saya mengatakan, saya yakin itu dikehendaki Tuhan. Mengapa? Karena dengan kemajuan teknologi, ilmu dan teknologi, orang-orang banyak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Di Eropa, gereja menjadi sepi karena mereka merasa sudah menemukan apa yang mereka inginkan. Demikian pula di Indonesia. Mungkin Indonesia tidak meninggalkan Tuhan. Agama-agama di sini subur berkembang. Nah, akan tetapi apakah keadilan, perhatian terhadap sesama sungguh ada di Indonesia? Ketidakadilan saya kira itu mungkin sangat besar di Indonesia. Dalam masyarakat kita dari bawah sampai ke atas banyak sekali terjadi korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah kehendak Tuhan. Maka apa yang terjadi dengan Tuhan menyampaikan COVID itu, pandemi itu, Tuhan mengingatkan kita semua. Kehendak Tuhan mungkin menegur. Dan menegur itu tidak baik, tidak enak. Tapi saya kerap kali mengatakan, tanda cinta itu tidak selalu manis, tetapi juga bisa pahit. Maka pandemi COVID-19 adalah tanda cinta dari Tuhan sendiri yang menegur kita, agar supaya kita menjadi orang yang benar dan baik. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi apakah masyarakat kita mendengarkan dan menanggapi itu? Apakah merasa bahwa ini teguran dari Tuhan? Tampaknya sama kurang sekali untuk tidak mengatakan tidak. Nah, kenapa yang kena positif COVID Corona itu semakin tambah sampai saat ini? Nah, oleh karena itu seolah-olah kita tidak peduli terhadap sesama. Kita tidak punya cinta kasih kepada sesama. Dan itulah yang ditegur Tuhan bagi kita. Tetapi apakah ada yang mendengarkan? Tampaknya sangat-sangat kurang. Oleh karena itu Tuhan lagi-lagi menegur kita yang lebih hebat lagi. Saya baca di Quran bahwa selama tahun 2020 92 bencana alam terjadi. Dan sekarang kita alami 1 bulan Januari 2021 sudah berapa bencana alam terjadi, dan mungkin jauh lebih hebat daripada waktu 2020. Saya kira saudara-saudara yang terkasih, kita harus tangkap itu. Kita harus berani untuk menjawab. Kita ditegur Tuhan. Supaya kita menjadi baik, berbuat yang baik dan benar terhadap sesama kita, terhadap bangsa kita, terhadap tanah air kita. Itu yang saya kira diperingatkan Tuhan bagi kita. Dengan kata lain, Tuhan menghendaki kita satu, bertobat. Saya kira ini yang harus kita ingat sepenuhnya. Kalau kita tidak bertobat, akan terjadi jauh lebih mengerikan lagi. Ya. Oleh karena itu, marilah kita mohon kepada Tuhan agar umat kita menyadari hari ini. Ini semua terjadi karena Tuhan mencintai kita, mengingatkan kita. Sekalipun peringatan itu pahit, marilah kita terima dan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai salib kita, dan kita berjanji kepada Tuhan untuk mau berbuat
yang benar dan baik di tengah-tengah masyarakat kita karena kita mau bertobat. Inilah yang saya kira perlu kita perhatikan di dalam situasi yang begini. Kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, kehendak Tuhan, sabda Tuhan, maka kita harus melaksanakannya. Salah satu yang konkret seperti misalnya proklamasi untuk pandemi, untuk kesehatan, itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu yang misalnya seperti itu. Tetapi bukan hanya itu. Pelanggaran-pelanggaran ketidakadilan yang banyak terjadi. Bahkan pembunuhan mudah sekali terjadi di bangsa kita. Maka marilah saudara-saudara, kita mohon kepada Tuhan. Kita mau menjawab sabda Tuhan dan kehendak Tuhan dengan satu, yaitu bertobat. Amin. Marilah kita sekarang bersama-sama berdiri dan kita mengungkapkan iman kita dengan kita mengucapkan syahadat para rasul yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristuslah Sang Mesias, Ia mengajar dengan penuh kuasa demi keselamatan kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang berkenan mengutus Kristus kepada kita sebagai jalan, kebenaran, dan hidup untuk menuju kepadanya. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, dampingilah para pemimpin gereja agar mereka selalu dijiwai oleh semangat kenabian Yesus. Semoga mereka tabah dan setia mewartakan Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendidik dan pembina kaum muda, ya Bapa, terangilah para pendidik dan pembina kaum muda, sehingga mereka selalu terbuka dan bersedia memahami perubahan zaman dalam membina dan mempersiapkan kaum muda demi tugas-tugas mereka di waktu mendatang. Teguhkanlah iman, harapan dan kasih mereka dalam menjalankan tugas panggilan sebagai pendidik dan pembina kaum muda. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab politik internasional, ya Bapa Maha Baik, tinggallah selalu di dalam diri para penanggung jawab politik internasional. Semoga mereka semakin menyadari bahwa bukan uang atau kekuasaan yang menentukan segalanya, tetapi perjuangan dan pelayanan untuk menciptakan kesejahteraan umum sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dalam masa pandemi, ya Bapa, bagi mereka yang menderita karena dampak pandemi saat ini, berikanlah kesehatan kepada yang sakit, kekuatan kepada orang yang merawat, penghiburan bagi keluarga, dan keselamatan bagi semua korban yang telah meninggal. Dan bagi kami yang masih berjuang menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, untuk senantiasa tetap waspada
dan berupaya terus hidup sehat dan taat serta patuh pada aturan dan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini dan yang mengikuti misa streaming ini, ya Bapa, bukalah hati kami terhadap sabda-Mu yang Kau berikan melalui kitab suci dan gereja, serta yang Kau bisikan ke dalam hati kami. Semoga kami boleh menjadi saksi Injil-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah, kami juga berdoa bagi intensi-intensi yang telah kami sampaikan sebelum perayaan Ekaristi ini, dan juga kepada mereka yang meminta doa-doa dari kami. Semoga belas kasih-Mu Kau nyatakan kepada mereka semua, sehingga apa yang menjadi harapan dan menjadi keinginan mereka, Engkau kabulkan berkat kemurahan hati-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, di dalam Dikaulah kami merasa aman dan tentram, sebab Engkaulah sumber hidup sejati kami. Dengarkanlah doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, satukanlah saya dengan kalahan Kristus, seperti dilambangkan dalam percampuran air dan anggur ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan Tuhan kami terima roti dan anggur ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah selama-lamanya. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini, dan berkatilah persembahan ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bersihkanlah saya dari segala dosa, dan murnikanlah saya dari segala noda-noda dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan kita dapat diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah, ya Allah, kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan ini. Kami mohon, terimalah persembahan kami, dan buatlah kami selalu memusatkan perhatian kepada Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terberikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dalam Kristus itu pula, dan
laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dengan perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, persatukanlah, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Terutama
Clara Angelika, Tiara, dan Ivan. Semoga Tuhan memberkati. Semoga Tuhan memberkati mereka dan melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita bersama-sama menyanyikan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Kristus telah hadir di tengah-tengah kita. Kristus mau menyertai perjalanan hidup kita di dunia yang penuh tantangan ini dengan mencurahkan damai sejahteranya dan kekuatannya kepada kita. Di samping kita bersyukur dan berterima kasih, marilah kita mohon kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersertamu Dan sertamu juga. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudari yang terkasih, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah, yang telah mengorbankan hidupnya bagi keselamatan kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Marilah berdoa. Allah, ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena melalui sakramen Ekaristi ini, Engkau telah menguatkan kami. Semoga kami juga menjadi orang-orang yang selalu lapar dan haus akan sabdamu, sampai kami dipuaskan di dalam kebahagiaan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menutup kurban Ekaristi dengan memohon berkat daripada Tuhan. Semoga Allah mencurahkan berkat-Nya kepada kita semua di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini kurban Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mundur, kita diutus. Amin. Amin. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Bapa mengutus Yesus Sang Putra, membawa selamat bagi dunia. Kita diutus Yesus Sang Guru, bawalah damai pada sesama. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Pada awal tahun 2017, di Keuskupan Agung Jakarta lahir suatu lembaga baru yang bernama Badan Amal Kasih Katolik yang disingkat dengan BAKAT. BAKAT ini bukan sekedar lembaga Keuskupan Agung Jakarta, tetapi adalah lembaga yang diakui oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Departemen Keuangan dan Departemen Agama. Mengapa lembaga ini mesti dicarikan pengakuan dari pemerintah? Karena sumbangan yang disalurkan atau diberikan kepada Badan Amal Kasih Katolik ini bisa diperhitungkan dengan pengurangan pajak, entah pajak pribadi, entah pajak badan. Para penyumbang bisa secara insidentil transfer melalui rekening kami di BCA dan Mandiri. Itu yang kedua, penyumbang yang rutin bisa membuka website kami www.bakat.org. Umat Allah yang terkasih, sekarang Anda tidak sulit lagi menyumbang uang Anda, kekayaan Anda untuk sesama kita yang menderita. Sekarang sudah ada bakat yang sungguh terpercaya karena sudah disahkan oleh pemerintah dan juga oleh gereja. Saya ingin mengajak seluruh umat Katolik untuk mewujudkan bela rasa lewat Badan Amal Kasih Katolik ini, memberikan sumbangan pribadi, memberikan sumbangan keluarga, memberikan sumbangan perusahaan, tetapi yang paling penting, semua sumbangan diberikan dengan tulus, rela, dan gembira. Semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa, mendapat wujudnya yang sungguh-sungguh dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh lewat lembaga yang kita namakan Badan Amal Kasih Katolik ini.